Kehadiran Angela Tanusudibyo disambut antusias oleh warga Ngagel Rejo, Kota Surabaya. Angela yang hadir sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini menyapa warga sekaligus berdialog dan menyerap aspirasi warga setempat. Nah, tahu nggak pemilu gunanya apa? Memilih wakil rakyat. Penting nggak milih wakil rakyat? Penting kenapa, Bu? Coba ini paling benar. Untuk kesejahteraan masyarakat. Kepada masyarakat, Angela yang juga wamen Parekraf ini juga mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dan tata cara pencoblosan surat suara pada pemilu 2024 mendatang. Sejak berdirinya Partai Perindo, kami konsisten. Bahkan di Mars Perindo yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, itu cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Konsisten. Karena kami yakin seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk sejahtera. Dalam kesempatan ini, Angela Tanusudibyo juga berbagi paket sembako murah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan membuat pasangan lansia mengalami kecelakaan di Jalan Layang Kuningan, Jakarta. Sementara seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah tewas karena berusaha menghindari baliho caleg yang roboh. Jatuh nih, kecelakaan. Bendera jatuh. Sejumlah pengendara merekam sepasang kakek dan nenek yang terluka setelah mengalami kecelakaan tunggal. Mereka tersangkut alat peraga kampanye bendera salah satu partai hingga terjatuh di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Akibat luka yang cukup serius, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit. Terkait peristiwa ini, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan langsung mendatangi lokasi. Memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu. Jadi makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Diketahui pihak Panwaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat. Nantinya Bawaslu akan menindaklanjuti ke pihak parpol terkait mengenai pemasangan APK di sejumlah wilayah yang membahayakan pengguna jalan. Sementara itu di Kebumen, Jawa Tengah, seorang siswi SMK yang tengah berboncengan dan memacu kendaraannya tewas akibat terjatuh dan tertabrak kendaraan lain saat menghindari baliho capres yang tumbang. Melihat hal tersebut, warga setempat bergegas membantu evakuasi korban luka dan membawa jasad korban tewas ke rumah duka. Ya, saya masih di dalam gudang rongsok sih. Terus? Ya tahu-tahu dengar ada suara ber gitu. Ya. Keras, Pak? Iya keras suaranya. Menghindari baliho rubuh pameran gitu lah ya. Nah terus menghindar ke sana terus Innovannya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak tahu, tapi siranya kok hancur ya, berdarah gitu gimana. Diketahui pemasangan baliho caleg telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Di mana alat peraga kampanye pemilu dilarang dipasang pada tempat umum seperti halaman, pagar atau tembok, tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung, dan fasilitas pemerintahan, serta fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI akan menertibkan alat peraga kampanye yang membahayakan keselamatan. Bawaslu akan bekerja sama dengan Bawaslu tingkat daerah dan Satpol PP untuk menertibkan baliho yang dipasang tidak sesuai aturan. Kami akan sekarang hari ini rencananya akan memerintahkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga, bekerja sama koordinasi dengan Satpol PP karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama.
Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Apa penertibannya, Pak? Ya, Mulai penertibannya kapan? penertibannya insya Allah sebelum rapat umum. Ada sanksi? Tapi penertiban ini ya harus kerjasama dengan Satpol PP. Mau kalau kita sendiri juga kita tidak punya resources yang. Pemirsa, aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka Jakarta kemarin. Para pendemo menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Januari 2024, tepat 17 tahun aksi Kamisan bergerak di depan Istana Merdeka. Setiap hari Kamis, pendemo bergerak menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Aksi digelar secara damai dengan menggunakan atribut hitam, disertai pembacaan puisi kepada para penguasa. Hingga kemarin, setidaknya sudah 800 kali aksi Kamisan digelar. Namun satu hari jelang aksi Kamisan, media sosial X dihebohkan dengan hilangnya akun @aksi-kamisan. Akun diduga tidak bisa diakses sejak Rabu siang. Situasi politik yang memanas diduga menjadi salah satu pemicunya. Publik mempertanyakan komitmen para capres untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu. Banyak yang menilai komitmen hanyalah janji untuk meraup suara. Apalagi sebagian pihak masih menganggap salah satu capres memiliki catatan hitam terkait pelanggaran HAM. Aksi Kamisan mulai diadakan sejak tahun 2007, diikuti oleh para demonstran dari korban, keluarga korban pelanggaran HAM, serta masyarakat umum yang menuntut keadilan. Aksi Kamisan seolah membuktikan bahwa tuntutan kepada negara untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat secara berkeadilan bukanlah isu 5 tahun sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Di hari kampanye ke-52, Capres Anies Baswedan berkampanye di Jakarta dengan menggelar acara Desak Anies yang diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah. Anies berdialog dengan para tenaga kesehatan dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan medis di Indonesia. Anies menekankan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Pesan yang kami sampaikan tadi adalah pesan keterbukaan, bahwa kami terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah kebijakan kesehatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, agar orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan bekerja dalam ekosistem yang sehat. Kualitas kesehatan nasional itu juga setara dengan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Dan itu juga yang menjadi prinsip yang hendak kami pegang. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Blora, Jawa Tengah. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan masyarakat desa hutan se-Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Prabowo merupakan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Ribuan warga menyambut kedatangan Prabowo di lapangan Kridosono, bahkan ratusan pelajar membuat pagar betis dan menyalaminya. Prabowo dijadwalkan menghadiri acara temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan se-Jawa Tengah dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Muhammad Lutfi, Bupati Blora Arif Rohman, dan pejabat lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sering cuti untuk kampanye Pilpres, Gibran Rakabuming Raka didesak mundur oleh fraksi PD Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun desakan itu tak membuat Gibran gentar, Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Gibran Rakabuming Raka menanggapi desakan mundur dari wali kota yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS DPRD Surakarta. Desakan itu tak membuat Gibran gentar. Putra sulung Presiden Joko Widodo menanggapi santai terkait desakan mundur itu.
Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Oke Mas, terkait adanya permintaan pengajuan usulan untuk Mas Wali mundur dari wali kota, tanggapannya apa Mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain mungkin Mas tentang itu Mas? Terima kasih untuk masukannya. Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Surakarta muncul setelah Gibran banyak mengajukan cuti kampanye sebagai calon wakil presiden. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta, YF Sukasno, cutinya Gibran dianggap membuat Pemkot Surakarta tidak maksimal. Sering cuti, walaupun persoalan cuti itu masih debatable, sehingga pemerintahan ini menurut kami tidak berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya banyak perda-perda yang harusnya ditindaklanjuti dengan perwali operasionalnya, tetapi ternyata perwalinya belum ada. Contoh perda ketenagakerjaan dan perda TKDPK, tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Itu kan perdanya sudah ditandatangani wali kota dan pimpinan dewan. Sekarang perdanya itu mandul, nggak bisa operasional. Diketahui Gibran Rakabuming Raka maju sebagai wali kota Surakarta setelah diusung oleh PDI Perjuangan. Namun, Gibran dan PDIP menjadi pecah kongsi setelah Gibran ditetapkan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo ikut berkomentar terkait desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari wali kota. Menurut Capres nomor urut 3 itu, keputusan mundur adalah hal terbaik agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ada aturannya, cuti ya, terus kemudian bisa terlibat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maka saya katakan biasanya klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi. Itulah kenapa sebaiknya cuti atau mundur. Mundur itu pilihan yang paling bagus, karena itu akan menjadi fair. Nah, karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko, dan risiko itu sedang terjadi. Akhirnya klaim-klaim terjadi dan nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan mundur. Masih ada waktu, saya sarankan mundur. Termasuk akhirnya Mas Gibran kan kemarin diprotes sama PDIP Solo karena banyak aturan yang kemudian akhirnya jadi terbengkalai. Makanya itu kalau konsekuensi tidak mundur, risikonya diambil. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali berkampanye di Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Ganjar berdialog sekaligus mendengar dan menampung keluhan masyarakat. Kehadiran calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, disambut meriah warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Dalam kunjungannya, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama petani dan menggaungkan 21 program unggulannya. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap aspirasi petani serta menyoroti harga pupuk yang masih tinggi. Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyebut jika dirinya bersama Mahfud MD terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024, dirinya akan menerapkan kebijakan KTP Sakti yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Saya Pak Mahfud itu punya pikiran, mesake ya, orang-orang yang tidak mampu tapi ingin mengejar cita-cita tinggi. Maka saya ingin kalau dari keluarga miskin, semua bisa dapat akses pendidikan yang baik. Maka saya ingin, karena saya juga dari keluarga yang tidak mampu, betapa bahagianya orang tuanya kalau anaknya bisa sekolah sampai sarjana gratis. Kalau itu dari keluarga miskin, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dialah yang akan menjadi tulang punggung dari keluarganya, mengentaskan kemis. Usai berdiskusi bersama petani, Ganjar Pranowo juga akan menghadiri konsolidasi relawan Semadiun Raya dan berdiskusi bersama lintas tokoh masyarakat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Salam Rahmat, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.
Pemirsa, tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menunjukkan peningkatan signifikan. Hal itu tercatat dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Expert pada bulan Januari 2024. Pemirsa, lembaga survei Indonesia Political Expert mencatat elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami peningkatan sebesar 4,39% sejak bulan September 2023 hingga Januari 2024. Sementara pasangan Anies Muhaimin mengalami peningkatan 4,10%. Berbeda dari kedua pasangan calon lain, pemirsa, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran justru tidak mengalami peningkatan. Survei dilakukan di 416 kabupaten dan 98 kota dengan melibatkan 2.400 responden. Relawan Ganjar Pranowo Ganjarian Spartan menggelar syukuran hari jadi yang ke-1. Sejumlah relawan berkumpul untuk menyuarakan dukungannya terhadap paslon nomor 3 dari Partai Perindo Ganjar Mahfud. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjarian Spartan menggelar syukuran hari jadi yang ke-1 di Markas Besar Ganjarian Setiabudi, Jakarta Selatan. Turut hadir sejumlah Dewan Pembina Ganjarian Spartan, politisi senior, serta sejumlah relawan Ganjar yang tergabung dalam Ganjarian Spartan. Ganjarian Spartan hadir untuk sama-sama mendoakan dan menyuarakan dukungannya terhadap Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dewan Pembina Ganjarian Spartan, Islah Bahrawi, mengatakan, acara syukuran ini dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk memilih Ganjar Mahfud, terutama Ganjarian Spartan yang militansinya sudah menebal. Selebrasi seperti ini kan sebenarnya untuk membangun militansi lah ya. Sebenarnya pekerjaan utamanya bukan soal selebrasi, seremonial atau hura-hura seperti ini, tapi pekerjaan yang sebenarnya adalah mendorong masyarakat untuk memilih Ganjar Mahfud. Itu yang paling penting, itu tugas utamanya dari relawan manapun, terutama Ganjar Spartan. Nah, dari selebrasi ini udah 1 tahun seharusnya militansinya sudah menebal, sehingga itu bisa dipakai untuk pelumas akselerasi penyadaran masyarakat untuk tetap berjuang. Selain itu, Islah mengatakan bahwa perjuangan dalam mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 tidak mudah karena harus melawan panitia. Sehingga menurutnya diperlukan perjuangan yang lebih untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD datang dari raja-raja dan juga para pegiat budaya di Sulawesi Tengah. Selain dukungan, sosialisasi pasangan Ganjar Mahfud terus dilakukan oleh para relawan melalui beragam kegiatan positif bagi masyarakat. Dalam Pilpres 2024, Ganjar Mahfud juga didukung raja-raja dan para pegiat budaya di wilayah Sulawesi Tengah. Dukungan mereka disampaikan kepada relawan Ganjar Mahfud dari kalangan Raja Sultan bernama Dinasti Nusantara saat silaturahmi di kerajaan-kerajaan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sesuai petunjuk dari para sesepuh adat setempat, Ganjar Mahfud dinilai memiliki visi misi yang mencerminkan kepedulian terhadap pelestarian kerajaan dan kebudayaan tradisional di Indonesia. Dengan semangat pelestarian budaya, Sri Kandi Ganjar menggelar workshop pembuatan kue lupis ketan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Kegiatan ini merupakan langkah inovatif untuk mempertahankan tradisi kuliner sekaligus memberikan peluang bisnis bagi generasi milenial. Generasi milenial yang berpartisipasi dalam workshop ini tampak antusias melihat kesempatan untuk memadukan tradisi dengan kreasi modern. Relawan Ganjar Millennial Center Sulawesi Selatan menggelar workshop UMKM bertemakan bisnis untung gunakan TikTok Shop di Kabupaten Goa. Para peserta diberikan edukasi dan tips membangun soft skill dalam dunia usaha digital agar bisa mengakses dan memanfaatkan ruang untuk mendapatkan penghasilan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan Ganjar Mahfud untuk generasi milenial dalam membuka lapangan kerja di sektor bisnis digital. Relawan Sahabat Sandi Uno for Ganjar menggelar program pelatihan digital untuk penyandang disabilitas di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan ini memberikan perhatian khusus kepada kaum disabilitas agar dapat berkontribusi dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.
Melalui kegiatan ini diharapkan penyandang disabilitas dapat mandiri dan bisa lebih berprestasi. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat mengadakan pelatihan budidaya maggot di Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selain memberikan pengetahuan teknis budidaya maggot, pelatihan ini menjadi pintu akses masyarakat untuk meraih keuntungan besar dengan investasi yang relatif kecil. Budidaya ternak maggot tidak hanya dianggap sebagai peluang ekonomi, tetapi juga sebagai solusi untuk mengatasi sampah organik yang menjadi masalah di masyarakat. Pelaksana tugas Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meyakini pasangan Capres Ganjar dan juga Mahfud MD dapat memberantas korupsi jika terpilih pada Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan usai menghadiri program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas Paku Integritas di Gedung KPK Jakarta. Mardiono menyebut sosok pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi akan menjadi contoh bagi pejabat di birokrasi lainnya. Ia menegaskan P3 sejalan dengan pasangan Ganjar Mahfud terkait pemberantasan korupsi dan telah diimplementasikan lewat program Sikat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ganjar Mahfud tentu akan melakukan komitmen itu kan tentu pejabat-pejabat itu kan berada dalam lingkungan birokrasi. Ya kalau pemimpinnya itu dia memiliki komitmen yang tinggi ya tentu dia akan patuh, saya yakin. Dan sekali lagi soal pemberantasan korupsi itu adalah memang harus kita kedepankan di Indonesia yang sedang gigih membangun, karena korupsi adalah menjadi bagian dari hambatan utama ya dari berbagai pembangunan yang dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi kecurangan pemilu 2024, Partai Hati Nurani Rakyat mengerahkan Badan Saksi Nasional atau BSN yang akan diterjunkan di setiap tempat pemungutan suara. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, membuka kegiatan bimbingan teknis bagi Badan Saksi Daerah se-Indonesia di Jakarta. Kegiatan yang diadakan Badan Saksi Nasional itu diikuti ratusan kader dan juga saksi yang bertugas mengawal perolehan suara pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Oso meminta seluruh kader Partai Hanura merapatkan barisan dan juga mempersiapkan diri untuk mengawal partai sekaligus pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di semua tempat pemungutan suara. Hari ini adalah evaluasi untuk daerah-daerah seluruh Indonesia, jadi badan-badan saksi kita di seluruh TPS itu ada. Jadi kita akan mengawasi kecurangan-kecurangan ya yang memungkinkan atas isu-isu yang selama ini berkembang. Itu sebabnya saya mengundang kader-kader saya dari daerah-daerah seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Sabang sampai ke Merauke, dan mereka hadir semua dan mereka berjanji untuk menjaga TPS-TPS itu di seluruh Indonesia. Aparat kepolisian jadi sorotan atas dugaan sejumlah intimidasi yang dilakukan. Salah satunya dugaan intimidasi yang dilakukan Polda Jawa Timur yang diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kali ini tekanan dilakukan oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur terhadap kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan. Fakta ini diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang ditelepon langsung oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur agar tidak ikut dalam acara partai. Selain itu, Diskrimsus Polda Jawa Timur juga diduga menekan para RT agar memberikan dukungan pada partai politik tertentu. Meski sulit dibuktikan, fakta-fakta ini ditemukan di lapangan dan sulit untuk diabaikan. Kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda Jawa Timur. Oh ya? Kemudian ada Dirkrimsus yang juga menekan RT dan kemudian minta suara bagi PSI. Ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Itu. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah kekuatan yang sangat penting.
Dugaan intimidasi yang dilakukan oknum polisi dan aparat terindikasi terjadi dari hulu ke hilir. Tekanan demi tekanan menyasar level kepala daerah, kader partai, tim kampanye, hingga tingkat RT. Kecurigaan muncul intimidasi yang masif terjadi, dilakukan secara terencana, terstruktur, dan diketahui oleh hierarki pimpinan tertinggi. Namun Polda Jawa Timur dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menegaskan bahwa Polda Jawa Timur netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda Jawa Timur terus berupaya mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Hari pencoblosan di depan mata, bagaimanapun informasi tentang kecurangan dan intimidasi yang terjadi telah mendapat perhatian publik. Jika benar ada intimidasi, masyarakat menunggu komitmen aparat negara untuk menindak segala bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengingatkan para aparat dan juga peserta didik sekolah pimpinan menengah dan sekolah pimpinan tinggi agar dapat mengantisipasi potensi kerawanan dan menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini guna mendukung berlangsungnya proses pemilu yang aman dan damai. Pernyataan tersebut disampaikan Agus di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat saat membuka pendidikan Sespimen dan Sespimti mewakili Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menanggapi potensi kerawanan pemilu di beberapa daerah, Agus menyatakan bahwa pihak KPU dan juga Satuan Intelkam Polres di masing-masing daerah telah memetakan potensi kerawanan tersebut. Agus juga meminta kepada peserta didik agar memaksimalkan kemampuan dan juga manajemen lapangan dengan menguatkan upaya prediktif yang tepat, tanggung jawab, serta transparan berkeadilan. KPU, kemudian dari intelijen juga sudah memetakan kerawanan pemilu yang tentunya oleh para kepala satuan operasional di wilayah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kerawanan itu. Ya, saya gitu ya. Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar kembali menyampaikan pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kepada para prajurit untuk tetap netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Pesan tersebut disampaikan Maijen TNI Nugraha Gumilar saat mengunjungi iNews Tower di Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat dalam rangka mempererat silaturahmi dengan pemimpin redaksi iNews Media Group. Terkait pemilu 2024, Gumilar menjelaskan pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bahwa pesta demokrasi adalah pesta rakyat yang harus dijaga. TNI sebagai salah satu komponen bangsa wajib bersikap netral agar pemilu bisa berjalan aman dan damai. Tentunya sudah berkali-kali Bapak Panglima TNI menegaskan bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat yang harus kita jaga, dan kami dari TNI yang merupakan salah satu komponen bangsa punya kewajiban yang sudah tegas dikatakan bahwa kita harus netral agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dan damai. Setelah pemilu kita kembali bekerja seperti biasa, mencari nafkah seperti biasa, menghidupi keluarga, dan sama-sama